Tadi dia minta abang open cam katanya. Kenapa? Suruh mungkin. Lanjut. Yang open cam nanti aku bersera. Kalau open cam banyak nanti Oten suka sama aku. Nggak open cam aja, Oten suruh sama dem. Yang DM tuh Oten laki-laki. Blender pantat kau bulat ya katanya. Pantat kau bulat ya katanya, bahaya. Oten laki-laki yang DM. Blender pantat kau bulat ya katanya. Coba lah bayangkan kalian lah, nggak open cam saja mereka nanya pantatku. DM. Ayo kita bahas di sini. Ini pendeta apa ya, PDT BM Silalahi STH DTH dari Vatikan. Apa itu BM? Birahi memuaskan. Aku pun dari kecil bilang, Mak, jadi ejek-ejekan bahanku nih, Mak. Kenapa namaku dibuat Birahi, Mak? Firman Tuhan itu bilang sama orang tuh, kata mamamu. Firman Tuhan dari mana? Firman Tuhan Birahi itu kau buka Amsal 7:18. Marilah memuaskan birahi. Tadinya mau dibuat namamu memuaskan birahi dulu. Cuma karena bapakmu namanya Bernard, mama namanya Butet berawalan B, makanya birahi dulu. Birahi memuaskan Silalahi. Nah, itu dia. Birahi memuaskan Silalahi. Bilang gitu. Itulah. Itu firman Tuhan bilang sama orang tuh kalau ngejek-ngejek dan macam-macam. Firman Tuhan itu birahi memuaskan. Seharusnya memuaskan birahi. Karena berawalan B. Pilihlah kita. Birahi memuaskan. STH, DTH, NTH. 3 gelarnya. Itu firman Tuhan. Jangan macam-macam kalian. Kalau sudah itu bersera Oten masuk pendeta itu. Padahal aku masih diskusi santun nih Oten nih. Orang ini takut. Oten udah dari tadi kejang-kejang. Siap bang, lanjut. Sholat dulu aja, ini aman. Tadi ada pendeta katanya di bawah bang, tapi nggak berani naik. Yang penting, kalau mereka nggak berani naik, apa yang aku katakan ini berdasarkan firman Tuhan. Bukan kayak Paulus aku. Nah, itu dia. Kalau mereka nggak berani naik, berarti apa yang kusampaikan ini adalah kebenaran. Ya kan? Semakin nyata kebenaran itu, dan inilah yang menyebabkan banyaknya orang yang mualaf, karena didengar semua orang. Karena Oten banyak Kristen di bawah tapi tidak berani naik, nggak berani, ya kan? Jadi benar, kebenaran itu datangnya dari Islam. Kalau nanti ada yang mualaf keluarga kalian, jangan kau salahkan yang mualaf itu. Salahkan Pak Pendetanya. Karena tidak menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh manusia. Enggak menyampaikan firman Tuhan itu. Jangan sampai aku yang menyampaikan. Berserak kalian nanti kalau aku yang menyampaikan firman Tuhan. Berserak kalian. Jantungan lautin menaik. Jantungan serba salah. Mau menghujat, ayo. Kalian perlu diingat itu Ten ya. Kalian perlu diingat itu. Ya, sambil ditep-tep layar teman ya, dikencangkan tapnya layar. Dikencangkan. Ya, dibantu follow juga tuh akun Bang Blender. Kau Dublin mau. Oh ya bentar. Udah najis sekali. Oh ini komal kuat. Bayangkan kalian lah, aku udah blender 28 coba satu malam ini 28 akunku buat. Bayangkan lah, baru semua akunku 28 habis kena tombak semua. Habis tombakin Oten aku najis sekali. Oten nengok aku najis. Habisnya akun yang ke-28 coba buat baru semua. Baru buat kena tombak lagi. Baru buat kena tombak. Rungkat-rungkat komal orang. Rungkat-rungkat komal orang. Habis satu malam di piringku makan pakai daun. Makan pakai daun. Ngadepin Oten longor-longor kali. Oke, silahkan buat Oten-Oten yang mau naik request ya. Tuh kan Bang Blender ada tukang piring masuk kayaknya.
Assalamualaikum abangku semua. Waalaikumsalam. Yuk sambil nunggu otennya naik di tap-tap tuh sampai 50 kalah. Dibantu follow-follow juga akunnya Bang Blender. Oten berdusta dalam segala hal, betul. Semua didustakan. Tuhan yang gak ngaku Tuhan juga dituhankan Bang. Apalagi yang lainnya udah pasti auto pembohong. Mana tadi ada yang typing katanya pendeta mana ya? Pendeta Adi silakan naik. Adi mana ini? Adi Brebes kah? Oten gak punya Tuhan. Bang Blender di sini tuh tadi. Aku kesal banget sama satu Oten maunya ketemu Bang Blend. Mana Otennya, suruh ke sini Bang. Pendeta apa pendusta? Pendeta Oten lagi cari nyawa. Ya sambil nunggu ya, sambil ditap-tap. Ini dari 200 orang masa nggak ada Otennya? Tumben. Kang Dito monitor, ada yang mau dinarasikan Ustadku? Punah Oten, oh iya aduh. Ya, gimana? Ya mau bernarasi dulu Ustad. Ayo, Oten aja suruh naik dulu. Atau mau dibikin panas komalnya? Boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sambil nunggu Oten-Oten ya teman-teman. Ini kalau mau dinarasikan mau tema apa? Mau tema apa kira-kira teman? Sesuai itu aja mungkin, sesuai tema. Nah Bang Blender mungkin tuh ada tema. Ini temanya host kok ke gereja ajaran apa? Temanya Oten Pukima buat Oten Pukima atau Oten Longor gitu aja buat. Ah dari tadi aku bilang Oten Longor buat temanya. Kok Oten ke gereja ini cuman mulai Oten Longor buat temanya. Lagi sholat hostnya. Tapi nggak tahu nih ya, ke Blender pernah dengar kita bawain Jemaat Iblis atau belum? Oten Jemaat Iblis, nah, gimana tuh? Oten Jemaat Iblis, Oten Iblisnya. Oten Iblisnya, bukan Jemaat, Oten Iblisnya. Kejam kita buat terus langsung Oten Iblisnya. Ya, jadi kita kupas Oten Jemaat. Ini kita ambil dari Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang dari Jemaat Iblis, yaitu dirinya orang Yahudi, padahal tidak demikian, melainkan berdusta. Udah kan? Ngerti kan? Jadi selain orang Kristen, orang mana ya? Orang mana lagi yang mereka suka ngaku-ngaku kami Yahudi rohani loh. Kami Israel rohani loh. Kenapa? Kenapa mereka mengaku Yahudi rohani, Israel rohani? Kami orang Yahudi rohani. Karena diajarkan oleh pendiri Kristen yang bernama Saulus, kemudian mengganti nama jadi Paulus. Dia mengatakan kepada jemaat Roma. Roma pasal 2 nomor 29. Menurut Paulus, yang bukan lahiriah. Artinya Yahudi rohani. Masuk? Masuk akal apa masuk angin? Tapi yang disalahin, tapi kenapa yang disalahin umat Islam? Nah itu dia. Allah. Jadi sudah biasa orang Kristen itu
begitu dia di kitabnya tertulisnya begitu, sudah dua dalil ini ya. Seperti mereka melihat kuda Nil dari jauh, tapi kuda Nil itu besar, tetapi gajah di pelupuk mata itu dia nggak ngerasa gitu. Karena gajah di tengah matanya itu nggak kelihatan dia. Yang dia lihat adalah kuda Nil. Ini yang harus kita cermati buat saudara-saudara Muslim. Apa makna yang dikatakan oleh, itu kan tulisan merah itu, Wahyu tuh, coba. Wahyu itu tulisan merah. Dia mengatakan, lihatlah, ada beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu yang mengaku dirinya Yahudi, padahal bukan. Atau garis miring nih, yang ngaku-ngaku Yahudi rohani. Itulah jemaat iblis. Betul ya? Betul nggak? Agak Kemudian panas Paulus nih, agak mengaku. panas nih. Kemudian Paulus mengaku di 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Dia mengatakan, demikianlah kepada orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Tetapi nggak tahu, tiba-tiba dia berdusta kan kepada jemaat Filipi 3 nomor 5. Dia mengatakan, aku ahli Taurat, aku orang Farisi. Aku keturunan Binyamin, keturunan Israel, Ibrani asli. Tapi sejak kapan orang Yahudi itu namanya Saulus, Us-Us? Padahal dia dilahirkan, dibesarkan oleh gurunya yaitu Gamaliel. Di mana? Di Tarsus. Tarsus itu Turki. Maka ya, kalau dalam hal saudara-saudara Kristen masih belum memahami apa tentang gajah di pelupuk mata, mereka nggak mengetahui. Hanya karena tidak mau disebut guguk, karena tulisannya Matius 15 nomor 24, Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ada perempuan Kanaan yang dia ingin mengikuti Yesus karena menginginkan kesembuhan anaknya yang kerasukan setan. Tapi Yesus mengatakan tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dilemparkan kepada guguk. Perempuan Kanaan itu mengakui dirinya yang disebut oleh Yesus guguk. Dia mengatakan, guguk ini hanya makan remah-remah dari meja tuannya. Jadilah kehendakmu. Maka kehendak daripada ibu itu ya tidak akan menjadi domba, tapi jadi guguk gitu loh. Ini supaya panas kalian ya. Satu lagi, ternyata bukan hanya perempuan Kanaan. Yang disebut guguk oleh Yesus bukan hanya satu perempuan di luar Bani Israel. Ada lagi nih. Markus 7 nomor 26 27. Ini terjadi hal yang sama. Entah antara Markus dan Matius ini menganggap orang Yunani dan orang Kanaan itu satu orang. Tapi kalau kita mau bedakan, yang satu tadi Kanaan, yang ini Yunani. Seorang perempuan Yunani dari bangsa Siro-Finesia mengalami hal yang sama. Anaknya kerasukan setan. Dan kemudian Yesus sendiri juga sama menyebut dia guguk. Jadi ada dua guguk nih disebut oleh Yesus. Tapi saya mau poinnya kepada orang Yunani. Yunani disebut oleh Yesus ini guguk. Original Bible ini berbahasa apa? Bahasa apa rupanya? Teman, original Bible bahasa apa? Yang mana nih? Yang Bahasanya rocos, os-os, apostolos, biblos, jongos, pios, pelos. Nah, itu dia. Os-os. Bahasa apa? Bahasa Yunani. Yunani. Perempuan Yunani disebut apa sama Yesus?
Waduh, nggak berani saya nyebutnya. Asu. Nggak berani saya nyebutnya, nggak enak. Jadi Bible ini Bible-nya siapa? Bible-nya Asu apa Bible-nya orang Yahudi? Ada Putri Pokes di bawah. Teman, Putri Pokes naik kan? Putri Pokes gay. Putri Pukes naik, ayo naik, awas naik ya, naik. Yang mana? Yang mana? Itu di bawah. Rindu abang samamu, Putri naik Putri. Rindu kali abang samamu, naik cepat. Oh iya, ya, Naik naik. ya. Oh, itu yang murtad, Bang? Enggak. Oh, enggak. Ayo Kak Putri, naik Kak Putri. Kristen kan? Naik dulu naik. Udah di Jambak. Naik pun. Aku lagi di jalan, Bang. Nggak apa-apa. Alah Putri. Itulah kan. Nggak apa-apa Kak Putri, naik di jalan kan. Kalau orang Kristen kalau ketabrak mati kan surga, aman. Ayo naik aja. Aman ya, Bang? Nggak ada resiko, orang Kristen tuh hidup. Mati tanah masuk surga enak kali. Ayo naik Kak Putri, aman. Nggak ada resiko orang Kristen hidup. Tabrak mati tanah masuk surga. Iya, nggak ada resiko. Aduh. Kalau kita wah ribet jadi umat Islam, Bang, bener. Tapi udah pakai hijab lagi deh profilnya tuh. Wah, oh ya. Oh, berarti gimana? Kristen syariah atau gimana itu? Nggak ngerti lah. Iya. Udah, takut kepedesan ngomongnya. Lanjut Bang Bender. Yuk, berantem tebut. Yuk, pengen berantem yuk. Berantem tebut lagi congor. Abang barusan makan congor babi nih, yuk. Yuk. Lagi makan congor babi nih barusan, yuk. Naiklah. Udah lama kita nggak ketemu. Udah 18 tahun setengah kita nggak ketemu ya kan? Nggak pernah komunikasi. 18 tahun setengah. Semenjak kau gabung sama Raja Debat, musuh abang. Kau terus langsung kita terpisah. Anjay. Semenjak kau gabung dengan Raja Debat. Jangan mentang-mentang cinta abang tolak langsung ke Raja Debat. Nggak boleh kayak gitu. Naik. Naik. Oh, ditolak sama Abang. Ya naik. Put. Aduh, susah dijawab. Tapi yang pasti Put ya. Abang sudah tanya semuanya. Ke lokalisasi, Dek. Selama kau kerja di sini, Dek. Mana lebih banyak tamu? Yang sunat apa nggak sunat? Yang nggak sunat banyak. Lah, apa itu? Kristen itu. Nggak tahu lah aku agamanya apa. Tapi menurut kau mana yang lebih enak? Sunat tuh nggak sunat? Enak yang sunat dong. Greg gitu dia bunyinya. Greg. Nah, kalau sunat tuh polos aja dia nggak greg gitu dah. Tapi kalau sunat greg ya gitu dia. Kalau nggak sunat polos. Itu dia. Jadi kan Put, banyak juga cewek-cewek oten. Udah, ini banyak ngadu. Cewek oten banyak yang suruh sama abang. Waduh. Dan mereka juga mengatakan malas sebenarnya sering begaduh. Yang oten-oten ini, yang laki-lakinya paling takut sama bini. Paling takut rata-rata. Dipecahkan aja piring udah lompat orang tuh. Oten laki-laki tuh. Jadi kadang-kadang ya kan, yang laki-lakinya kan minta ocop. Bau kali punya kau, cemana mau ocop. Bau kali muka, cemana mau ocop bau. Jadi menolaknya susah. Itu fakta. Bau pulanya aduh mak, nggak bisa dibayangkan lah. Jadi itulah sering terjadi. Makanya Putri ya, abang juga sering lah. Nggak usah gitu. Yang Kristen sering abang dengar itu. Kan di dekat rumah abang ini kan banyak perempuan-perempuan. Ya banyak. Dengan luput banyak perempuan-perempuan yang Kristen dekat rumah abang kan ada warung. Asal duduk, perempuan lakinya pulang kerja, barusan pergi kerja, ke warung lah duduk. Apa katanya? Pening kali aku lah. Begaduh aja sama laki, begaduh aja laki. Loh, kenapa itu? Kenapa itu? Iya, pening kali aku di sini lah. Mau cerai nggak bisa, mau apa pun nggak bisa. Pening aku lah. Sisi aku dipukul. Nanti minta cerai, nanti kata pendeta, rohani, roh kudus belum bersamamu katanya. Loh, emang ajaran Kristen nggak boleh cerai? Nggak boleh kami cerai.
Tuhan tidak bisa dipisahkan. Loh, Mak, jadi cemana kalau misalkan suami selingkuh? Tahankanlah katakan batin kami, makanya kayak gini aku terang batin. Loh, susah juga lagi itu. Entah apa ini, pening aku nih. Masa Tuhan gak tahu perasaan aku? Aduh, Aku ya, kentut aku kebesaran. ya, kenapa kak itu? Besar kali kentut kakak. Ya biasalah maaf kecil aku kupikir tadi pelan suara kentutku tadi rupanya besar kali. Kok besar kali kentut kakak itu pulang? Aduh, kayak gitu kentutnya. Iya, besar kali kentutmu kak. Nah, kenapa bisa Habis bang? mana lah? Hah? Iya, Habis mana lah? Suami kan kami di rumah. Biasalah kalau kami ajaran kami minum-minum boleh. Jadi pas ke rumah, pas suami biasalah malam-malam minum tua, mabuk, pulang mabuk. Nanti kalau pulang mabuk tiba-tiba dia kepingin. Aku lagi halangan gitu. jadi terus kak, kakak lagi halangan kayak mana itu? Ya biasalah namanya orang mabuk kepingin ya kan. Aku bilang sama dia, wis aku halangan banget. Aku kepingin, ocop aja lah. Ah bau kali pun kau nggak salah bang. Tidak aku nggak mau kali. Jadi semana nggak kau kasih nanti aku. Jadi Terakhir kayak mana kak? ya udahlah aku suruh dia ke belakang ambil minyak makan minyak jelantah aku nungging lah terpaksa sorong belakang makanya kentut aku pun kayak itu. Kayak gitu kentutnya, kayak gitu kentutnya. Ambil minyak makan, orang lagi halangan dia. Hah, makanya nggak sengaja kentutnya. Waduh, kayak gitu bud. Betul jangan kayak gitu kan? Nggak kan bud? Karena apa? Karena di Kristen kan nggak ada aturan. Ketika istri lagi halangan, nggak ada aturannya. Kalau Islam kan ada. Mau diocok bau, serba salah. Makanya udahlah ke belakang, ambil minyak jelantah, bekas goreng ikan asin, sorong, tunggingkan, siramkan belakang, masuklah barang tuh. Makanya kentutnya, kayak gitu. Kasihan bang. Memang, iya, memang kan kayak gitu. Memang itu fakta. Jadi cemana? Iya, di rumah kami banyak warung dia nggak sadar. Jadi kira kentutnya biasa aja. Nggak sadar aku pikir kentut aku nggak besar kali rupanya besar kali rupanya udah double punya aku double. Double punyanya, kan ada sorong. Kalau kita kan Islam ada aturannya. Kalau Kristen kan nggak ada aturannya. Coba ada? Nggak ada. Kalau lagi halangan, mana ada aturannya? Pengen muntah Mana bang. ada aturannya? Main Nah, hajar itulah. aja. Iya. Jadi kok nggak selingkuh? Takut dia. Bang salah nungging kawan tuh. Nungging lah. Tuang kau itu suka kau itu. Tapi sebelum sorong dulu bentar lu kentut dulu. Kentut dia di mana? Ah kentut pula kau katanya. Kenal pot udah kayak di bore up itu bang. Kenapa? Nah, itulah dia. Iya, kalau kita kan nggak boleh, haram, nggak boleh Haram, kita. Bang. Iya, istri berhak menolak, berhak. Bahkan menceraikan pun boleh. Ancamannya keras. Kristen ada nggak? Nggak ada. Yang penting berlobang bernapas sorong, berlobang bernapas sorong, itu aja yang penting. Kalau Kristen mana ada aturannya? Ya kan? Yang penting berlobang bernapas sorong. Makanya bebek sebelah rumahku tukang kangkang jalannya, nggak tahu tetangga hoten. Bebek tetangga. Kayaknya lubang hidung juga dihajar kan ya bang. Lubang hidung, makanya lubang hidung besar-besar hoten. Tinggal lah lubang hidungnya besar-besar. Tinggal lah. Lubang hidungnya besar-besar. Asal ditanya, ya nggak bisa cerai. Bayangkan kalian lah nggak bisa cerai. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Zaman sekarang ini nggak usahlah bisa dipungkirin ya kan. Wanita lebih banyak. Sempatlah kejadian. Kejadiannya apa? Masalah ekonomi berantam pasti kan. Selingkuh lakinya. Kalau udah selingkuh belum lagi laki-laki biasa main tangan, main pukul, bertahan. Aku seandainya anakku kawin sama orang itu, dah dipukulilah sama lakinya, udah kuping udah lepas satu, udah tangin lah, udah masuklah pendeta menengahkan. Ini belum bersabar, ini Roh Kudus belum bekerja dalam dirinya. Katanya bilang sama lakinya, ini biarkan Roh Kudus bekerja dalam dirimu agar kesabaran itu bisa datang. Karena Roh Kudus belum bersama kalian, makanya kalian selalu bertengkar. Jadi untuk itu sabarlah kalian menjalani rumah tangga. Aku doakan di sini semoga Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Haleluya. Kalau kayak gitu kata pendetanya,
kutikam pantat pendeta tuh, kutikam pakai obeng, trot kutikam. Kutikam pantatnya, udah kuping anakku lepas satu, kutikam pantat pendetanya, kutikam pantat lakinya, ku bawa pulang anakku. Pendeta bunyi enam bilang, kau ya udah tahu aku selama dari kecil sampai besar nggak pernah kupukul anakku nih, biar tahu kau lebih besar lagi biayaku ini untuk mengurus anakku daripada kau yang belum seberapa mengurus anakku. Lebih besar biayanya, kuserahkan sama kau, enak saja kau mukul-mukul anakku. Kepala bapak kau tuh kutikam terus pantatnya, kutikam ya kan. Jadi nunggu Roh Kudus lagi, jadi nunggu lagi kuping anakku lepas lagi satu lagi, nunggu kuping lepas lagi satu lagi, bertahan. Kepala bapak kau tuh kalau laki-laki biasa main pukul, kutikam, enak aja Roh Kudus, langsung ku tarik lah terus, ya kan. Enggak saja dari kecil aku lebih besar lagi biaya aku untuk ngurus anakku ini, kau belum seberapa udah enak-enak kamu mukul anakku. Coba udah hebat kali, ku cucukkan pantatnya terus pakai obeng, cepet kan, udah diserar tuh, mati deh situ. Pigi aku kutinggalkan, pigi aku enak aja. Kayak mana kayak gitu, nggak bisa cerai, makan hati lah yang ada. Tapi nggak ada solusi berarti bang, pokoknya nanti nggak ada lah. Bertahan lah. Faktanya di lapangan pun nggak sesuai kayak gitu, hanya zina. Pernah sekali ada yang bercerai, bisa pula untuk ke pengadilan di Cina, kwitansi berzina untuk ke pengadilan biar ada bukti. Coba lah, kan hanya zina yang bisa memisahkan mereka. Hanya perjinahan yang bisa memisahkan. Kalau disiksa enggak. Kalau ketahuan berzina baru bisa diceraikan di pengadilan. Makanya karena harus ada barang bukti, yaitulah tadi barang buktinya kwitansi berzina, kwitansi dibuat biar bisa berlaku di pengadilan, biar bisa cerai. Kalau bisa, ya kan? Ketika sudah putus dari pengadilan maka akan ada surat cerai. Kalau mau kawin lagi harus minta surat cerai kan? Nah itu dia, di pengadilan harus pakai bukti lah. Nah itulah lainnya kan. Makanya Tuhan kok mengajarkan nggak tahu perasaan manusia. Makanya sebenarnya lebih hebat kita lagi daripada Yesus. Kita bisa menciptakan anak, ada anak. Yesus nggak bisa buat anak sampai sekarang. Mana bisa buat anak Yesus? Mana bisa buat anak dia? Lebih hebat kita, ya kan, daripada Yesus. Enggak saja. Oh gitu, kalau zina boleh cerai ya. Kalau kuping copot satu nggak apa-apa, yang nanti tunggu bekerja. Mana bisa? Tidak bilang, ya. Iya, mana bisa? Nggak aja bertahan lah itu, tertekan batin. Apa mau dibilang? Yang ngori. Alasan berzina. Tapi kan orang tua mana lah bang? Misalkan nanti orang tua lihat anaknya disiksa gitu ya kan? Ya itulah. Makanya kalau kayak gitu nggak bisa mau abang tarik pisahkan, nggak bisa. Datang pendeta, biarkan Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Ini Roh Kudus belum bekerja. Sabar, kuping udah lepas satu. Sabar, kepala bapak kau tuh sabar. Tikam terus matanya jeprot, kepala ayah kau tuh. Enak aja kau bilang sabar. Anak udah kuping, jadi ku biarkan lagi tuh, lepas lagi kuping satunya. Nggak aja. Ajaran kok sabar. Kalau sudah biasa main tangan, kebiasaan itu sampai kapan pun main tangan, digebukinya nawa. Kan nggak betul lagi tuh. Masa itu mana ajaran kasihnya kalau kayak gitu bang? Mana ada ajaran kasih di Kristennya itu semboyan saja. Internal Kristen itu parah internal Kristen itu. Baim. Nah ini siapa dulu Baim. Assalamualaikum, selamat pagi, salon. Siang bang. Baim. Macet. Ada aturan jalur. Abang nggak boleh dipakai. Iya. Loh, kalau kita kan ada aturan ketika istri lagi halangan, fikihnya bagaimana mendatangi istri. Kalau Kristen kan nggak ada aturannya, nggak ada. Mau sorong mana aja pun nggak ada. Laki udah mabuk, pulang mabuk biasa kan. Kalau minum kan dibolehkan. Kadang-kadang efek dari minum itulah. Efek dari minum kan merusak akal. Kepingin dia, sange dia, sampai pulang tegang burungnya ya kan.
Tengok bini kepingin aku dek. Bini lagi halangan. Hah, macam mana? Mau diocop bau, bau mau diocop, bau nggak sunat, apa lagi? Macam mana? Terpaksa lah. Ya udah ya. Belakang lah ambil minyak makan, minyak jelantah itu, minyak bekas itu, bekas goreng ikan asin, tuangkan ke belakangnya. Oh, kayak gitu. Oh, katanya kayak gitu. Kayak knalpot Innova lagi di bawah. Iya. Kayak gitu lah. Apa lagi? Kan kalau knalpot mobil racing kan jadinya udah nggak ada aturannya. Jadi cuman bilang nggak sih, nggak ada aturan gitu. kalau minyak rem kan nggak begitu licin, minyak jelantah itu bukan ikan asin tuh, ikan asin goreng, biar baunya sama. Kalau pakai oli gardan gimana bang? Oli garden terlalu Oli hitam, gardan. udah terlalu hitam. Oli hitam. Oh ten, ajaran macam apa ten? Nggak ada bang kalau kayak gini yang mau berani naik bang. Iya, Ngumpet nggak semua berenang, di bawah. nggak apa-apa. Ya karena mereka ngerasa bang, karena mereka Ya, iya. ngerasa kalau pulang kebok ya sorong ngajar. Tapi kita edukasi, nggak apa-apa. Kalau nggak berani itu tuh edukasi yang masih muda. Kalian pikirkan, yang iman kalian belum begitu kuat, pikirkan. Nanti berumah tangga kalian nggak bisa cerit, tertekan batin, terpaksa timun juga korban timun, timun lagi korban, timun lagi korban. Berpisah nggak bisa menikah, pisah nggak ada solusi. Ya udah pisah rumah lah. Kadang-kadang pernah aku di Komaloten kemarin dengar ya kan, curhat emak-emaknya nih. Udah lama, padahal dia kayak gitu tuh pacaran nggak ada, ya udah dia menikah lagi. Banyak kali rupanya perceraian di Kristen ini, banyak kali suami selingkuh, nggak menikah. Coba seandainya ya kan, umur perempuan 22 tahun menikah, laki-lakinya umur 24-25 misalkan gitu kan, tiba-tiba setahun 2 tahun mengulah lakinya, mengulah atau mati lakinya baru 2 tahun. Bayangkanlah masih muda, hah? Masih muda, nggak kawin-kawin sampai tua. Mau ngapain lagi dia? Timun lah korban bos, apalagi timun, hah? Ya kan, namanya masih muda, timun lah korban. Bagaimana? Waduh. Sedangkan dia, ya kan punya nafsu, diberikan Tuhan dia nafsu. Kan wanita itu kan Ini memiliki awas rumpan. nafsu. Aduh ini kan bang Pandi ini. Awas rumpan nih. Ya kan, ini kan punya. Apalagi wanita memiliki hormon lebih, ada saat-saatnya sama kayak biarawati itu. Ada saat-saatnya kepingin. Masa biarawati diberikan dia nafsu? Coba jelaskan kepada kami bagaimana cara ilmu menahan nafsu. Waduh, berat lah bos, apalagi pastor-pastor itu nggak menikah. Gimana cara menahan nafsu nih? Coba, aku cuma mau cari ilmu menahan nafsu lah. Ilmu tahan nafsu dengan ilmu tahan lapar, mana ada? Kalau ada bu guru aku. Kalau ilmu tahan pukul, tahan tembak, tahan apa udah ada. Ilmu tahan nafsu sekarang di mana nih? Kalau ada bu guru aku, nggak ada. Bengkel lah, bengkel itu bininya Oten. Kalau mau melahirkan, bawa ke bengkel, kalau nggak dilepuk pakai kunci roda sama lakinya, sama bininya. Dilepuk. Jangan Bunda Marianya saja disuruhnya kadang domba, suka sekali orang tua aja. Giliran bininya, coba bilang gitu. Kalau ditanya Oten, Bunda Maria lahir mana? Kadang domba. Makanya si Yusuf ini, aku jujur aja aku bilang, kalau aku keluarga Bunda Maria, keluarganya entah aku Pak Lek Bunda Maria, entah Pak D-nya ya kan, ku tekan rahang si Yusuf nih, ku tekan rahangnya. Kau nggak ada otak kau biarkan pula bini kau lahir di kandang domba, nggak ada otak kau laki-laki apa kau tuh, kan begitu. Kalau misalkan seperti itu, ini host, kau kemana host? Ini nggak Nyelam pula lagi, rungkat Ya. lagi nanti nih, rungkat di mana-mana rungkat terus, peninglah kepala kuda. Ini udah 5 kali. Nggak aktifin data kayaknya dari wifi, dia keluar dulu beli rokok. Ini bisa rungkat ini. Nah, aman. Hampir rungkat. Hampir rungkat. Iya. Tegang. Udah 6 Kalau- kali bang kita rungkat bang. Iya, ya.
Sebenarnya si Ucup itu dia pura-puranya itu setel karena dia tahu anak Tuhan mau lahir. Pura-pura dia cinta itu sama Bunda Maria, pura-pura karena anak Tuhan. Lumayan anak Tuhan bisa jadi backing kan, Tuhan backingnya. Pura-pura dia itu. Waktu dia bawa ke penginapan, coba bayangkan lah, penuh penginapannya, dicarinya di kandang domba. Kita sama resepsionis, udah penuh pak, yang ada extra bed, itu pun harganya 50.000. Mau dia tengok, mau sob. Dibilangnya sama Bunda Maria, ada nih kamar. Dibilangnya sama Bunda Maria 250.000. 250 coba makan dia, coba minta duit sama Bunda Maria. Ada kamarnya, pakailah uangmu, kata Bunda Maria. Nggak ada, nanti ku gantilah, aman itu. Kau yang ngajak kemari kok mahal kali 250.000. Mana uang? Coba mau kondo itu, mau kondo. Kau yang bawa kemari pakailah uangmu sendiri kata. Padahal cuma 50, dicangkolnya lagi 200.000, kan kurang ajar. Dicangkol lagi 200.000. Ini apinya. Paling kanan domba. Makanya coba, gimana cara melahirkannya? Sorongnya lah, nggak dijelaskan gimana cara melahirkannya. Di sorongnya coba. Di penginapan. Apa pula penginapan ada, klinik nggak ada. Oke. Oh kalau penginapan ada bang? Ada di tadi Lukas kan. Makanya Bunda Maria itu pas Yesus umur 1 tahun lagi diayunnya di bawah pohon rambutan siang-siang. Encu sebubu, oh encu sebubu, kalau tidak bubuk digigit. Itu nyanyiannya. Sewaktu Ucup pergi mencari kayu, 3 hari nggak pulang-pulang, bernyanyi Bunda Maria. Encus, kemana bapakmu sudah nggak pulang-pulang? Sudah 3 hari dia nggak pulang-pulang. Encus, itu nyanyi Bunda Maria itu. Datang Yesus, bising kali pun mama, ngapain lah dinyanyikan dia mak, banyak kali gayanya itu mak, nggak usah lah mak, udah suara mak jelek. Jangan gitu nak, kalaupun kayak gitu bapakmu itu, jangan kau kayak gitu. Iya mak, banyak kali setelnya tuh mak, pasti cari cewek dia tuh mak, pura-pura nyari kayu. Cari cewek dia tuh mak, karena tahu anak Tuhan mau lahir, pura-pura cinta. Nggak boleh kau kayak gitu, mama ini nggak percaya lah mak. Kalau seandainya lah aku tahu lahir di kandang domba mak, nggak mau aku keluar dari cepet mama nih katanya. Kata Yesus, nggak mau aku keluar dari cepet mama. Kalau seandainya mama bayangkan di kandang domba itu tidak ada air, domba takut sama air. Kalau seandainya lah tahu aku mak lahir di kandang domba nih mak, bertahan aku di perut mama tuh, nggak mau aku keluar. Nggak mau aku keluar. Nggak mau keluar dari cepet mama tuh, betul. Kalau tahu lahir di kandang domba. Coba, karena dia nggak tahu. Satu paket itu, Bapa, Roh Kudus, Yesus dalam kandungan Bunda Maria, satu paket bos. Makanya Bunda Maria menjaga kali itu jangan sampai keguguran. Menjaga kali, digajinya wak munah untuk cuci gosok pakaiannya. Semua wak munah, digajinya 500.000 sebulan selama 9 bulan untuk cuci gosok. Digajinya wak munah. Biar apa? Biar kali Bunda Maria ini. Kalau keguguran lah Bunda Maria, nggak punya Tuhan noten, nggak punya Tuhan kalian. Semua di situ, Bapa, Roh Kudus. Siapa Tuhan kalian lagi coba? Nggak ada. Disitulah Bapa, nggak ada. Situ Firman, si Roh Kudus, itu Yesus. Di situ, itu dalilnya ada dalilnya. Aku dan Bapa adalah satu, itu dalilnya. Makanya dia menggaji Wak Muna untuk cuci pakaiannya. Itu dalilnya ada. Ya kalau keguguran, mana ada Tuhan noten? Iya juga. Mana coba? Ya kan? Kan keguguran bisa dari stres, kecapean kan? Ya, iyalah kecapean kan? Lagi nyuci pakaiannya tiba-tiba ya kan? Nyuci pakaian si Yusuf lagi, si Yusuf tinggal situ. Apa gak capek? Lagi hamil besar. Jatuh pula 7 bulan lagi gaut-gautnya, lagi 7 bulan tuh lagi ininya kan? Jatuh pula udah berserah noten, nggak punya Tuhan noten, berserah, nggak ada Tuhan noten. Siapa Tuhannya? Abang dituhankan pasti. Paksa lah aku dituhankan. Apa lagi? Abang kan Nggak Tuhan punya orang Tuhan. ateis. Nggak punya Tuhan lah.
Mana lagi mau buat Tuhan kan. Kalau nggak ada siapa lagi ya udahlah blender aja Tuhan kan. Soalnya bagus dari Medan agak keras dikit. Tuhan kan. Oh, Iya. nggak tahu diri, nggak tahu diri. Enak aja orang nih. Hidup suka-suka hati, diciptakan Tuhan, diberi rezeki, diberi kenikmatan, dikasih keenaan di dunia ini. Udah itu diperintahkan Tuhan nggak dilakukan, mati masuk surga. Kepala bapak kau tuh enak kali hidup kau kayak gitu. Siapa kau rupanya Oten? Mati masuk surga, udahlah kau nggak mengikuti perintah Tuhan, suka-suka hati ayah kau mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur kau. Terus kemudian kau melakukan perzinahan, Tuhan yang nanggung dosanya. Kau mencuri, Tuhanmu yang nanggung dosanya. Kau menipu, Tuhanmu yang nanggung dosanya. Kau pikir hebat kali kau, siapa kali kau rupanya? Siapa kali kau rupanya Ten? Siapa kali, enak kali hidup kau. Rupanya di dunia cuma kau aja manusia. Enak kali kayak gitu. Kalau memang benar kau nanti Tuhanmu itu Yesus, demon aku di akhirat bakar ban, biar tahu kalian. Demon, ku ajak kalian demon. Demon. Kita saja yang telentang telungkup, sholat bangun pagi belum tentu masuk surga langsung. Kalian enak saja mati pasti masuk surga. Kepala bapak ayah kau tuh angan-angan kau tinggi kali Oten. Tempak kau. Disuruh mati kau sekarang nggak mau, kau maki aku. Kepala bapak kau mati katanya. Aku dimarahinya. Cobalah. Padahal ini kebaikan. Kalau jawab cepat kali pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Matilah kau. Kau maki aku. Aku suruh kau mati, kau maki aku kan nggak sportif kau. Congor aja kau keras-keras. Tapi faktanya nggak ada ya kan. Kalau kayak gitu banyak saudara-saudara kau yang susah mendatangin kau, pinjamlah uang kau. Makan hati juga nya kau nengok keluarga kau dan pinjam uang kau ya kan. Kau suruh aja lah keluarga kau tuh mati. Ngapain lagi hidup di dunia? Suruh aja dia mati biar dia bahagia di sana, surga. Mau kau? Coba kau suruh keluarga kau tuh mati, kau nggak dipukulinya kau pakai apa? Pakai ini. Kalau bercakap enak aja. Mana dalilnya mati bunuh diri berdosa? Mana dalilnya? Tuhan kalian yang mentakdirkan mati, mana? Mana dalilnya Tuhan kalian mentakdirkan mati? Mana ada? Nggak ada dalilnya. Makanya hajablah kalian nanti, tengoklah kalian, hajab kalian nanti. Siap-siaplah kalian Ten. Aku nanti 3 tahun 4 tahun ke depan nih mencapres aku sama Bang Juma. Tengok kalian, nanti hatilah kalian. Bang Juma presiden, aku cawapres. Matilah kalian Ten. Salib kalian semua, salib. Assalamualaikum. Apa itu? Lanjut. Salib Clinton, program Salmas, salib masal, menghilangkan jalan tol, ya kan? Bangun di jalan tol besar biayanya. Kalau membuat program salib, satu kecamatan 15 salib buat setiap kecamatan. Beli salib, beli kayu berapa lah kan? Antrilah kalian salib. Kalau itu duluan, yang nggak sunat itu kutarik kulitnya itu, kutarik, jepret pakai karet, ketepak kalian sekali. Kalau nggak berserak kau. Yang nggak sunat itu duluan kutarik. Pas kau disalib, kutarik. Yang burung kau itu nggak sunat itu. Kujepret pakai karet, kutarik, kujepret pakai, atau kuikat pakai kawat, udah kutarik kulitnya itu, kuikat pakai kawat, pulas mati, biar matilah kau. Yang nggak sunat itu. Oi. Gih pakai sound. Berarti kalau abang dituhankan sama Oten bang, terus mau disalib, abang lari nggak sih bang atau pasrah? Enggak lah, ya kalau benar mereka ini Tuhannya, kita nanti abang bisa jadi Tuhan di akhirat. Bisa. Nah kenapa? Abang ajak kau nanti, abang ajak kau. Kita kudeta lah Yesus, orang dia nggak berani melawan kok. Di dunia kan dipukuli nggak melawan dia. Kita kudeta dia. Kau tukang ikat kakinya. Kau si Pandi tukang ikat kaki kanan, kau tukang ikat kaki kiri, pegang tangannya. Biar kita kudeta, abang jadi Tuhan. Nanti kalau abang udah jadi Tuhan, kau tenang, kau jaga dijaga surga, tenang. Jadi jaga neraka bang, yakin Oten dibakar. Ya makanya lah, terserah lah nanti mau jaga neraka siapa si Pandi, terserah lah, bagian jaga. Kalau abang udah jadi Tuhan. Oh bisa abang yang ngatur ya. Ya kan ya, pokoknya kalau abang udah jadi Tuhan kita kudeta. Yesus jadi Tuhan kita kudeta. Kita pengalihan, wup kudeta.
cekek dia. Abang jadi Tuhan kalau ada kudeta. Mau apa orang nih? Orang dia nggak melawan kok, ya kan? Waktu dia di dunia dipukuli nggak melawan. Ikat kakinya. Jadilah bang Tuhan itu. Di akhirat nanti kalau benar-benar Yesus Tuhan. Ya kan? Iya juga sih. Mana melawan dia? Kita salib. Ya. Kalau melawan, mana melawan? Kita salibkan aja ya sudah. Kita salibkan juga sama kayak di dunia udah. Kita jadi Tuhan. Apa lagi? Kulanti lah kalian. Siapa yang ikut abang kulanti? Ayo kudeta, kulanti. Jadi pejabat-pejabat. Jaga surga, jaga neraka. Kalau Kang Dito jadi menteri apa Kang Dito? Kalau kita sudah Dito, kudeta Yesus. Iya, tergantung Kang Dito. Tergantung Kang Ditonya mau nggak ikut nanti kudeta Yesus. Itu aja. Mau nggak ikut? Dulu ya. Itu dulu. Jangan pula nanti takut, gak mau ikut. Kang Dito pegang tangannya. Pandi pegang kaki kirinya. Si Temon pegang kaki kanannya. Nah, Kang Dito pegang tangannya. Sekalian bekap mulutnya, bekap mulutnya. Udah, biar nggak menjerit-jerit, pakai laban. Ayo, mau nggak Kang Dito itu? Berani nggak? Tergantung. Kang Dito pun macam kan ditanya ngajak kudeta. Berani nggak? Kita kudeta. Nah, nanti aku yang ikat. Udah, nggak bisa. Ini Tuhan kalian. Kau tengok nih, ini Tuhan kalian. Aku yang melakukan ini. Nah, sekarang aku menjadi Tuhan kalian. Karena Tuhan kalian kalah dengan aku. Ayo. Sekarang kalian harus mengikuti perintahku. Wah, langsung kayak gitu kan kudeta. Orang nggak melawan. Apalagi? Langsunglah buat baru. Kalau Kang Dito ikut apa ya? Jadi apa lah ya? Jadi apa? Jaga neraka udah ada, jaga surga juga udah ada. Guru olahraga paling. Guru olahraga aja ya. Guru olahraga. Menhas. Menteri Pertahanan Romawi. Apa lagi? Enggak, ngapain dia jadi guru olahraga? biar bisa ngajarin sikap diri usah. kan. Enggak. Renang kan. Kang Karena kan Dito. di kan bisa renang-renang kan. Nah, harus ada guru olahraganya kan. Lihat orang berenang kan. Enggak. Kang Dito nanti tukang perjamuan oten dengan domba. Tenang aja untuk siapkan domba-domba. Siapkan domba-domba. Domba-domba oten. Ayo sini kau. Atau yang mukulin orang sepatu terbalik. Pukulin pakai kaki kupak katanya pakai sepatu terbalik kau. Tapi itu bang masalah sepatu kebalik bang. Temen tuh emang penasaran takutnya abang bohong kan. Nanyain lah ke Memang temen iya, ya. yang orang Kristen emang dibalikin sepatunya. Aneh. Iya. Gila. Emang iya Kenapa loh. dibalikin ya bang? Nggak ngerti lah tahapan longor. Blender longor. Kau yang longor pengikut jalan lurus. Nah ini pasti Memang pinter sepatu nih. terbalik. Naik bang Kalau kau pengikut. pinter, ini temanya kau tengok oten longor semua. Oten longor semua. Naik nih. Nah bang, hajar bang Blender bang. Saya dari tadi dihajar terus sama bang Blender. Hajar bang pengikut. Dah. Selamat siang Blender Longor. Malam Ayo, Bang. ini pecahkan piring Malam. semua. Kok Longor sih kamu Blender? Hancur udah semua. Cerak. Hancur dah. Ya. Apa dasar kau mengatakan aku longor sedangkan kau Ya, sendiri yang longor? cuma apa? Cuma mulutmu hanya longor-longor terus itu. Ngomong nggak ada isinya. Baik. Oke, kelongoran kau itu karena kau tidak menggunakan akal. Kalau kamu pakai akal, nggak mungkin kamu minum kencing unta. Kalau kau kamu punya pakai akal nggak mungkin kau tuankan kamu manusia. jadikan batu hitam itu penghapus dosa. Oke, kalau kau punya akal tidak mungkin kau tuankan manusia. Aku minum kencing onta, Kamu mainku punya 3 jam. akal, nggak Dengar kau ya. mungkin kamu sembah-sembah kubus Mekah. Aku minum kencing onta, mainku 3 jam membini. 3 jam, wah ganas. Ketika dulu aku makan babi, lemah, cepat nembak aku makan babi. Minum kencing onta aku, mainku ganas, 3 Saya jam. belum pernah lihat kamu minum kencing unta. Tapi Nggak mungkin aku ngelapor sama kau longor.
Nggak mungkin aku melapor sama kau. Siapa kau pula aku mau lapor sama Pernah kau lihat kencing kamu otak. minum kencing onta. Yang penting aku minum kencing onta, main ku ganas 3 jam. Wah, gila bos. Minum kencing onta. Dulu aku makan babi, tau kok. Masih senggolan nembak, cerot. Masih senggolan nembak gara-gara makan babi tuh. Mana bau lagi. Biar kau tahu tuh. Hah? Makanya akibat makan babi jadi longor. Bang Blender pelan-pelan, ini orang tua takut stroke ya. Lanjut Bang. Oke, kita bahas bukti kelongoran kalian. Kita bahas tentang kitab. Saya Oke. tanya, mengikuti Mila Ibrahim atau Muhammad? Saya tanya, Baik, kamu mengikuti Mila Ibrahim atau Muhammad? dasarin dulu Mila Ibrahim. Sebentar ya, kita buat dasarin dulu ya, pelan-pelan. Kalau kamu mengikuti Mila Ibrahim, mana Mila Ibrahim menyuruh kamu cium batu hitam bisa hapus dosa? Mana? Ada di surah, buka. Ada di surah. Di surah sama di hadis. Kamu di hadis apa di Al-Quran? Surah Kamu di hadis apa di Al-Quran? Al-Quran. Di Quran tadi. Al-Quran. Di Al-Quran. Di surah Al-Masar ayat 28. Oke, apa bunyinya? Apa bunyinya? Bisa dibuka. Inna a'toinakal kausar fasolli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wah, main kalian. Ternyata Anda sudah berbohong. Tidak ada dalil dalam Al-Quran Ibrahim menyuruh kamu cium batu hitam harus hapus dosa. Oke, saya turun. Ternyata kamu pembohong. Itulah buktinya kamu congor. Saya turun ya. Kau mau coba-coba permainan kata-kata sama aku. Besar Abu Nawas ini bos. Besar kau kan Abu Nawas ini. Kau soson Abu Nawas ini, kelilit lidah kau sama aku. Mau mencongor kau, kelilit lidah kau, tau kau. Abu Nawas ini bos. Mau coba-coba kau, mau main tipu-tipu sama aku. Kena tipu lah kau dulu. Sebelum berjalan udah lari kau duluan. Udah kabur kau udah. Dia yang bertanya, dia yang kabur. Ada Iya, kayak gitu. kau yang bertanya, kau yang kabur. Abu Nawas ini bos. Bang, tapi dia tuh Bang udah mengikuti Abang selama 3 tahun sebetulnya. Jadi dia udah tahu itu. Udah 3 tahun lah. Dia cuma berani kayak gitu doang. Udah. Iya. Selama 3 tahun mentalnya cuma terkumpul segitu. Sebelum dia mati kejang, lari duluan dia. Kan temen bilang pelan-pelan itu kakek-kakek udah nanti stroke pasti kabur. Pasti tidak ada Tidak dalil ada. loh. Ya udah buka sendiri. Lu kalau gak percaya bukan sendiri naik lagi. Makanya. Kalau yang bertanya kan kabur. Dia yang bertanya, dia yang menghujat, dia yang turun. Cumananya ini, cumannya kok ini. Gak tahu malunya tuh ya Bang ya. Namun dapat naik lagi kan Kebohongan tolong. si Longor ini ketahuan. Dia membuka ayat Al-Quran. Tidak ada Pelan-pelan. perintah Ibrahim cium batu hitam bisa Pelan-pelan, hapus Kek. dosa. Itulah ketahuan Pelan-pelan, kebohongan kelongoranmu Blender Ya pelan-pelan Kek, pelan-pelan. Ya udah diangkat temanya yang serius ya Kek ya. Jangan kabur, kakek nanya kok kabur. Jadi Ya, yuk, untuk apa saya mau berdiskusi dengan si pembohong ini Blender? Ketahuan kan? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Dalilnya Ibrahim menyuruh Enggak, aku tanya. kamu coba. Dari mana kau? Tadi aku sudah sebut Tunjukkan surat dalil Al-Masar. tadi kamu bacakan. Ternyata kebohongan Longor ketahuan. Untuk apa saya Loh, diskusi dengan orang udah kau pembohong? buka rupanya. Udah kau buka rupanya surah Al-Masar. Saya sudah bongkar Al-Quranmu, nggak ada perintah Ibrahim cium batu hitam bisa hapus. Udah kau buka surah Al-Masar. Karena itu syirik bro. Kamu mengikuti Udah kau ajaran buka surah Al-Masar. Udah kau buka. Kamu mengikuti ajaran syirik. Tanpa Sudah dibuka, kau buka surat Al-Masar atau belum? tanpa dibuka saya sudah tahu isinya apa. Udah kau buka, apa isinya? Apa isinya? Ada di situ cium batu Iya, apa isinya? bisa hapus dosa. Ya di surah Al-Masar itu apa isinya rupanya? Kamu ternyata Longor kebohongan. Iya, di surah Al-Masar itu apa isinya? Kenapa kau bilang kulongor? Nggak ada buktikan. Di surah Al-Masar ayat 28 itu apa isinya? Kalau kau udah buka. Di situ bukan isinya cium batu hitam bisa hapus dosa. Enggak Jadi apa ada. isinya? Jadi apa isinya? Jadi apa isinya di situ? Isinya kamu Jadi apa? Ya jadi apa isinya di situ? kamu Longor kebohongan ketahuan. Apa isinya di situ? Kamu Longor kebohongan ketahuan. Saya mau turun ya, bohong. Yang apa isinya itu? Pak. Buka dulu. Aduh susah. Sama kakek-kakek naik lagi Pak. Tanggung Pak. Yang Tanggung maaf. Pak.
Yang ketahuan bohong siapa? Aku atau kau? Kau bilang sudah buka di surah Al-Masar, bukan itu isinya. Emang surah Al-Masar ada apa? Emang ada apa surah Al-Masar? Hei, kau yang bohong. Kau lagi ibu pula sama aku lagi congor. Yang bohong siapa? Kau tadi mengatakan surah Al-Masar sudah kubuka, nggak ada dalilnya di situ cium batu. Kapan ada surah Al-Masar, bos? Kapan ada surah Al-Masar? Yang menipu itu siapa? Kau yang nipu. Ketahuan kau nabu masuk ke bawah blender. Kau yang ketahuan nipu. Kok aku pula sok-sokan pula Abu Nawas ini, bos. Abu Nawas. Masalahnya bang beda kelas, curan rek sama curan mor. Dia masih nyuri korek, abang udah nyuri motor, udah beda. Udah toh nggak ada. Ngasal pula dia bilang di Al-Masar nggak ada, katanya di Al-Masar nggak ada, curannya pun nggak ada, tolol. Serak kau, siapa yang ketahuan nipu? Kau Ada. Ten. Aduh. Cicak mau ngomongin ngomongin buaya. kata-kata.